Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiron thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Halo anak-anak Ustadz semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah ya, Ustadz sangat senang bisa berjumpa kembali bersama anak-anak Ustadz semuanya. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita memasuki tema baru, yaitu tema 3, subtema 1, pembelajaran kedua, yaitu dengan tokoh dan penemuan. Nah, anak-anak Ustadz semuanya, pada pembelajaran 1 yang telah dibahas oleh Ustadz Yose, kita membahas tentang Michael Faraday yang menemukan generator penghasil arus listrik. Nah, untuk itu Ustadz akan melanjutkan pembelajaran kedua kita, yaitu dengan ada 3 kompetensi dasar. Yang pertama adalah matematika dengan KD 3.4, PPKN dengan KD 3.2, serta SBDP dengan KD 3.2. Nah, fokus pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah 1. Siswa mampu mengidentifikasi bentuk lingkaran dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kedua, siswa mampu melaporkan hubungan titik pusat dengan titik pada kurva dan manfaat lingkaran dalam kehidupan sehari-hari dengan logis. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi 6 contoh hak dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, siswa mampu menuliskan pengertian contoh yang mempengaruhi hak dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kelima, siswa mampu mengidentifikasi bentuk berbagai contoh interval nada dengan benar. Dan yang terakhir, siswa mampu menyanyikan nada-nada sesuai intervalnya dengan tepat. Nah, pada pembelajaran SBDP kali ini ada tentang nada-nada musik yang mungkin anak-anak Ustadz tidak perlu untuk menyanyikannya, tapi cukup untuk mengetahuinya saja ya, seperti ada pada halaman 19, yaitu Mariam Tomong dengan nada-nadanya do re mi fa sol la si do. Nah, untuk selanjutnya akan kita bahas lebih lanjut. Nah, anak-anak Ustadz semuanya, silakan perhatikan gambar yang Ustadz berikan berikut ini. Nah, gambar apakah itu? Anak-anak Ustadz sudah melihatnya? Ya, itu adalah gambar Edo di kamarnya. Nah, coba perhatikan sumber penerangan apakah yang bisa kita lihat pada kamar Edo? Apakah anak-anak Ustadz menemukan lilin di sana? Apakah ada senter? Nah, tidak ada lilin maupun senter di situ ya, tetapi ada 2 buah lampu ya, 2 buah lampu yang menjadi sumber penerangan Edo dalam membaca serta sumber penerangan untuk di kamarnya. Nah, di situ kita perhatikan ada berbagai macam benda listrik. Ya, listrik sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan kita. Apakah anak-anak Ustadz juga sudah merasakan manfaat dari listrik? Nah, tentu saja ya, karena dalam kehidupan kita sehari-hari tidak luput dari manfaat listrik yang telah kita gunakan sehari-hari. Nah, coba perhatikan. Di situ ada kipas angin, ada lampu, ada juga tape recorder sepertinya ya, dan banyak juga benda-benda listrik lainnya yang ada di kamar Edo. Nah, berikut seperti yang telah dijelaskan Ustadz Yose, ada banyak manfaat listrik ya. Ustadz kembali mereview manfaat listrik bagi kehidupan. Nah, silakan dilihat gambar berikut ini. Nah, di sini ada manfaat listrik bagi kehidupan kita. Ya, ini yang sudah Ustadz rangkum. Pertama, sebagai sumber penerangan di malam hari. Yang kedua, sebagai sumber energi panas. Yang ketiga, penghasil energi gerak. Yang keempat, penghasil energi suara. Yang kelima, sebagai pengganti BBM. Yang keenam, sebagai alat bantuan pada alat olahraga. Yang ketujuh, sebagai sumber pengobatan. 8, menghasilkan energi kimia. 9, sebagai alat bantu belajar. 10, sebagai pengubah data. Nah, anak-anak Ustadz semuanya, sebagai makhluk hidup kita berhak untuk mendapatkan pelayanan listrik ya, karena manfaat listrik sangat besar bagi kehidupan kita. Nah, berbicara tentang hak kita untuk mendapatkan listrik, tahukah anak-anak Ustadz semuanya apa itu hak? Pernahkah anak-anak Ustadz mengetahui apa sih hak kita? Ya. Nah, sekarang Ustadz akan
membahas tentang hak. Nah, coba perhatikan slide Ustadz berikut ini. Apa itu hak? Ya, hak itu sangat singkat ya, terdiri dari HAK, hak. Nah, ayo kita lihat pengertian dari hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Nah, perhatikan ada gambar yang Ustadz berikan berikut ini. Coba perhatikan gambar 1 ya. Nah, coba perhatikan gambar yang ada pada nomor 1. Di situ ada seorang anak perempuan yang, mohon maaf, Ustadz belum sempat mengeditnya ya. Nah, coba perhatikan. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Nah, anak-anak Ustadz, bagaimana pendapatnya? Ya, dia sudah mendapatkan pendidikan yang layak ya. Terlihat di situ dia lagi belajar sambil duduk di mejanya dengan ada buku dan pensil. Nah, coba yang nomor 2. Gambar di sebelahnya. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Nah, coba perhatikan gambar dari orang tuanya. Nah, di situ terlihat juga seorang anak, dia juga mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat karena kedua orang tuanya mendengarkan pendapat yang disampaikan oleh anaknya. Nah, coba perhatikan gambar kedua. Situ ada sekumpulan anak-anak laki-laki. Nah, perhatikan. Apakah dia juga sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang nyaman? Nah, bagaimana menurut anak-anak Ustadz semuanya? Apakah dia nyaman dengan teman-temannya yang 2 orang itu atau tidak? Nah, ternyata dia sedang dibully ya, berarti dia tidak memperoleh haknya ya untuk berteman dengan aman. Lalu yang gambar selanjutnya. Nah, apakah dia juga sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang dari orang tua? Nah, coba perhatikan. Ini kebanyakan terjadi dalam kehidupan kita ya. Sementara orang tuanya lagi asik main gadget dan ternyata anaknya juga belajar sendiri dan tanpa dibimbing oleh orang tuanya. Nah, itulah hak-hak dasar yang mesti kita peroleh pada diri kita sendiri dan pada lingkungan rumah maupun hak di lingkungan sekolah. Nah, perhatikan pada halaman berikutnya, halaman 13, di situ juga ada contoh hak dalam kehidupan sehari-hari yang bisa anak-anak Ustadz tuliskan. Nah, berikutnya Ustadz akan melanjutkan pelajaran kita mengenai lingkaran. Nah, anak-anak Ustadz semuanya, coba perhatikan gambar yang Ustadz berikan berikut ini. Nah, silakan dilihat gambar lingkaran ya. Yang ada pada gambar tersebut diwakili oleh benda apa? Ada yang bisa tahu? Nah, ternyata banyak ya gambar lingkaran yang ada di sana ya, bisa diwakili dengan kipas angin, lalu dengan bantal ya, serta motif karpet yang ada pada Edo. Nah, sekarang kita lihat tentang lingkaran. Ya, anak-anak Ustadz semuanya, bisakah anak Ustadz membentuk sebuah lingkaran? Nah, kalau bisa, yuk mari kita lakukan percobaan. Silakan dibuka bukunya halaman 16. Nah, sekarang mari kita lakukan percobaan untuk membentuk sebuah lingkaran. 1. Ambillah sebuah benda di sekitarmu yang berbentuk lingkaran. Ukuran bendanya jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Yang kedua, jiplaklah benda tersebut pada kertas bekas. Nah, itu bisa dilihat pada contohnya ya, gambar tangannya. Yang ketiga, guntinglah kertas tersebut. Lalu keempat, lipatlah lingkaran tersebut menjadi 2 bagian sama besar. Yang kelima, lipatlah kembali lipatan tersebut menjadi 2 bagian sama besar. Nah, sudah anak-anak Ustadz lakukan semuanya? Oke, sekarang kita lihat slide berikutnya. Nomor 6, berilah tanda untuk titik yang berada di tengahnya. Titik itu dinamakan titik pusat lingkaran. Nah, anak-anak Ustadz bisa melihat gambar pena dan pensil dan tangan yang ada itu. Nah, itu adalah titik pusat lingkaran. Yang ketujuh, berilah tanda dengan huruf A, B, C, dan D pada kurva dari ujung hasil lipatan. Dan terakhir, 8, ukurlah jarak titik pusat lingkaran dengan titik A, B, C, dan D. Nah,
begitulah cara kita membentuk sebuah lingkaran dan titik pusat lingkarannya ada di tengah-tengah. Nah, anak-anak Ustadz sudah tahu bagaimana cara membuat sebuah lingkaran? Ya, sangat gampang sekali ya. Nah, sekarang berdasarkan percobaan yang telah anak-anak Ustadz lakukan, jawablah pertanyaan berikut. Ya, yang pertama, berapa jarak titik pusat lingkaran dengan titik A, B, C, dan D? Yang kedua, coba ambil lagi titik yang lain pada kurva, lalu ukurlah jarak titik tersebut dengan titik pusat lingkaran. Apakah sama? Yang ketiga, apa yang dapat anak-anak Ustadz simpulkan? Bagaimana jarak titik pusat lingkaran dengan titik pada kurvanya? Nah, nanti silakan anak-anak Ustadz bereksperimen ya, menjawab sesuai dengan cara membentuk lingkarannya masing-masing. Nah, berikutnya seperti yang sudah Ustadz sampaikan di depan, kita akan mempelajari tentang nada. Ya, mungkin anak-anak Ustadz pernah mendengar nada yang sudah jamak didengarkan oleh kita ya sejak dari kecil ya. Ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, untuk itu kita hanya cuman mengetahuinya saja tanpa kita untuk menyanyikannya ya. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada teks lagu Mariam Tomong ya, dengan ada angka-angka. Nah, ada angka 5, I, 7, 7, 5, 6, 6. Nah, bagaimanakah cara kita mengetahui supaya nada lagu itu tepat? Nah, perhatikan gambar yang ada angkanya 1 sampai I. Nah, 1 kita simbolkan dengan do, 2 re, 3 mi, 4 fa, 5 sol, 6 la, 7 si, do. Kalau kita urut mulai dari angka 1 sampai huruf I akan menjadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, nada-nada berikut berjarak 1 nada. Ya, jadi antara do, re itu berjarak 1 nada. Sekarang kita pindah ke slide berikutnya. Dan nada-nada yang 1 jarak tadi itu adalah do, re, mi, fa, sol, sol, la. Sekarang kita pindah ke nada berikutnya yang berjarak setengah nada. Nah, yang mana sajakah itu? Ya, di sini adalah mi, fa, dan si, la. Sekarang nada yang berjarak 2 atau berjarak 2 nada kita wakili dengan do, mi, fa, la. Nah, selanjutnya berikut yang berjarak 1,5 nada. Re, fa, mi, sol, la, do. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang untuk melatih menyanyikan nada-nada tersebut, cukup anak-anak Ustadz cuma menyebutkan dengan lafal yang datar ya, tanpa ada seperti kita menyanyi ya. Do, re, do, mi, do, fa, do, sol, do, la, do, si. Nah, cukup seperti itu ya. Nah, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini, pembelajaran kedua. Semoga apa yang telah Ustadz berikan itu sangat bermanfaat dan silakan diambil catatannya. Nah, wabila akhir kata, Ustadz akhiri pelajaran kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.